Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami kelompok 9 yang beranggotakan saya Intan Sapitri dan rekan saya Isna Tresnawati serta Jutika Fatma akan menyampaikan materi yang berkenaan tentang teori-teori kepribadian menurut ilmuwan barat. Baik, kita mulai yang pertama mengenai definisi kepribadian. Kepribadian berasal dari bahasa Inggris yaitu personality, dan Belanda personalita, Prancis Italia personalita, dan Spanyol personalidad. Sedangkan akar katanya berasal dari bahasa Latin yaitu persona yang berarti topeng. Maksud topeng di sini yaitu yang dipakai oleh para aktor, sedangkan kepribadian menurut psikologi diartikan sebagai suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Menurut Alport, sistem psikofisik di sini berarti jiwa dan raga. Para psikolog mempunyai pandangan yang berbeda di antara mereka sendiri ketika mengartikan kepribadian. Sebagian besar dari mereka menyetujui bahwa kata kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin persona, mengacu pada topeng yang dipakai oleh aktor Romawi dalam pertunjukan drama Yunani. Para aktor Romawi kuno memakai topeng atau persona untuk memainkan peran atau penampilan palsu. Definisi ini tentu saja bukan definisi yang bisa diterima. Ketika psikolog menggunakan istilah kepribadian, mereka mengacu pada sesuatu yang lebih dari sekedar peran yang dimainkan oleh seseorang. Meskipun tidak ada definisi tunggal yang dapat diterima oleh semua psikolog kepribadian, kita dapat mengatakan bahwa kepribadian atau personality adalah pola sifat yang relatif, permanen, dan karakteristik unik yang memberikan konsistensi dan individualitas pada perilaku seseorang. Baik, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu mengenai teori-teori kepribadian menurut ilmuwan barat. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis klasik menurut Sigmund Freud. Psikoanalisis dapat diartikan sebagai analisis jiwa. Teori psikoanalisis klasik pertama kalinya ditemukan oleh Sigmund Freud di tahun 1986, yang mana pada masa itu teori psikoanalisis merupakan teori baru yang meninjau tentang manusia yang menganggap bahwa ketidaksadaran menjadi peran penting untuk memahami perilaku dan kepribadian manusia. Freud mengartikan psikoanalisis dalam 3 arti, antara lain yaitu psikoanalisis digunakan untuk menunjukkan sebuah metode penelitian terhadap proses psikis, misalnya saja seperti mimpi. Kemudian psikoanalisis dapat ditunjukkan sebagai salah satu teknik yang digunakan untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh klien neurotis. Kemudian psikoanalisis digunakan untuk menunjukkan seluruh pengetahuan mengenai psikologis baik yang didapatkan melalui metode atau teknik. Teori psikoanalisis menjadi salah satu teori psikologi kepribadian yang paling komprehensif dibandingkan teori lainnya. Freud mendeskripsikan kepribadian ke dalam 3 pokok bahasa, yaitu struktur kepribadian, perkembangan kepribadian, serta dinamika kepribadian. Yang teori kedua yaitu teori kepribadian Albert Adler. Menurut Adler, manusia merupakan makhluk individual yang termotivasi oleh dorongan-dorongan sosial yang memang sudah dibawa ketika lahir. Albert Adler merupakan pelopor dalam ilmu psikologi yang membahas tentang teori bawah sadar yang merupakan bagian penting di dalam sebuah kepribadian seseorang. Teori Adler sendiri sangat bertentangan dengan teori Freud, yang mana lebih menunjukkan bahwa tingkat kesadaran individu mendorong untuk selalu menjadi sukses dan terbaik. Bila mereka mau bekerja keras, maka mereka dapat sukses, begitupun sebaliknya. Adler juga menerapkan teori urutan lahir untuk memprediksi kepribadian seseorang. Adler yakin bahwa keturunan
lingkungan, dan kreativitas di dalam lingkungan mampu membentuk kepribadian seseorang. Berikut ini penggambaran sifat anak yang didasarkan pada urutan lahir. Yang pertama yaitu anak pertama lebih bersifat menjaga, mengatur dengan baik, memiliki kecemasan yang tinggi, pengkritik, serta mampu melindungi. Anak kedua memiliki motivasi yang tinggi, senang bersaing, pemberontak, mudah putus asa, serta dapat bekerja sama. Anak bungsu yaitu realistis, manja, bergantung pada orang lain, serta ambisius. Kemudian anak tunggal bersifat manja, takut bersaing, berusaha menjadi pusat perhatian, namun dewasa secara sosial. Kemudian yang ketiga yaitu teori kepribadian Karen Horney. Horney merupakan salah satu pengikut dari teori Freud. Namun dengan berjalannya waktu, Freud mulai terpengaruh dengan teori Adler dan Jung, sehingga lebih mengembangkan pendekatan kepribadian holistik. Horney memperlihatkan cara pandang yang berbeda mengenai neurosis. Menurutnya, terdapat hubungan yang jelas antara neurosis dengan kehidupan sehari-hari. Horney menemukan bahwa terdapat 10 bentuk kebutuhan orang neurotis yang berdasarkan pada beberapa kebutuhan primer yang terhambat akibat beragam kesulitan yang manusia hadapi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain ialah yang pertama yaitu kebutuhan akan penerimaan dan afeksi, yang kedua kebutuhan terhadap orang yang menanggung hidup, yang ketiga kebutuhan dalam membatasi hidup pada batas-batas yang sempit, yang keempat yaitu kebutuhan akan kekuasaan, yang kelima yaitu kebutuhan mengeksploitasi orang lain, yang keenam yaitu kebutuhan akan prestise, yang ketujuh yaitu kebutuhan akan dikagumi, kemudian yang selanjutnya kebutuhan akan prestasi, selanjutnya kebutuhan akan kemandirian dan kecukupan, yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesempurnaan. Baik, selanjutnya saya Iswan Tresnawati akan menjelaskan mengenai teori-teori kepribadian menurut ilmuwan barat. Yang keempat yaitu teori kepribadian menurut Harry Stotch Sullivan. Menurut beliau, kepribadian merupakan sebuah hipotesa sehingga tak dapat diamati secara terpisah melalui situasi yang interpersonal. Nah, kerangka konsep dari teori Sullivan ini adalah mengenai perkembangan kepribadian. Sullivan ini fokus terhadap sebuah pandangan yang bersifat psikologi sosial tentang perkembangan kepribadian, yang kemudian pandangan tersebut memiliki pengaruh-pengaruh tertentu terkait dengan manusia yang berperan sebagai mestinya, sehingga membuat faktor sosial sebagai penentu dari perkembangan psikologis. Nah, dalam konteks yang dikemukakan oleh Sullivan ini tak mempelajari mengenai pribadi manusia, melainkan kepada situasi impersonalnya. Bagian dari pribadi seseorang lebih banyak berasal dari kejadian-kejadian impersonalnya dibandingkan dengan kejadian intrapsikisnya. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, teori menurut Erich Fromm. Teori ini penggabungan dari teori Freud dan Marx. Pada teori Freud lebih banyak memfokuskan pada alam bawah sadar, kebutuhan biologis, dan lainnya. Dan menurut Freud, menyatakan bahwa karakter manusia sangat ditentukan pada aspek biologisnya. Nah, sedangkan di dalam teori Marx ini, karakter manusia terbentuk dari lingkungan, serta manusia yang berada di dalam lingkungannya. Nah, Fromm melengkapi kedua teori ini dengan sistem deterministik, yaitu mengenai kebebasan. Menurutnya, orang-orang dapat melampaui determinisme yang ditentukan oleh Marx dan Freud. Fromm menjadikan ide kebebasan ini sebagai karakter utama dari manusia. Nah, Fromm juga mengemukakan pendapatnya mengenai kepribadian yang sehat. Menurut beliau, kepribadian yang sehat yang pertama yaitu orang-orang tersebut mencintai diri mereka sendiri, yang kedua yaitu kreatif, yang ketiga memiliki kemampuan pikiran untuk dapat berkembang,
Yang keempat itu dapat mengamati dunia serta dirinya sendiri secara objektif. Dan yang kelima yaitu dapat berhubungan dengan dunia. Dan yang terakhir, ikatan-ikatan sumbang menjadi subjek dari diri sendiri dan takdir. Yang keenam yaitu teori Carl Gustav Jung. Beliau merupakan salah seorang dari ahli psikologi yang cukup termuka. Bahkan beliau merupakan ahli psikologi pertama yang merumuskan tentang tipe kepribadian manusia dengan menggunakan istilah introvert dan extrovert. Di dalam teori kepribadian yang diungkapnya, beliau membahas hal-hal penting termasuk tentang ego, ketidaksadaran kolektif, serta ketidaksadaran personal. Menurut Jung ini, manusia penuh pengaruh dari warisan generasi terdahulu. Kemudian, kepribadian dibentuk secara tak sadar. Kepribadian seorang akan terbentuk melalui perjalanan proses yang panjang turun-temurun dari generasi ke generasi yang ada. Dan menurut Jung, struktur jiwa terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ego. Ego ini merupakan bagian dari jiwa sadar yang terdiri dari ingatan, pikiran, persepsi, serta perasaan yang sadar. Dari ego ini muncul identitas dan kontinuitas dalam diri seseorang. Yang kedua yaitu collective unconscious, merupakan gudang yang berisikan bekas-bekas ingatan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Tidak hanya meliputi sejarah manusia saja, namun juga leluhur nenek moyangnya. Yang ketiga yaitu personal unconscious. Pada bagian ini terdiri dari pengalaman-pengalaman yang dialami secara sadar, namun diluapkan dengan cara suppression dan repression. Pengalaman-pengalaman yang bersifat lemah juga akan masuk ke dalam bagian ini. Yang ketujuh yaitu teori kepribadian menurut Golden. Ciri khas yang paling terlihat dari teori ini yaitu yang pertama penggunaan model hewan, anak-anak, mesin, dan juga mesin ini tidak dapat digunakan untuk merumuskan pada teori yang bermanfaat mengenai manusia. Tulisan-tulisan yang dibuatnya menjelaskan mengenai keunikan dari beberapa perilaku manusia. Yang kedua yaitu karya-karya mengutamakan untuk masalah-masalah empiris, bukan ditunjukkan untuk kesatuan teori dan metodologi. Yang ketiga yaitu penggunaan teori tidak terbatas, dan yang terakhir yaitu sangat mengutamakan trait, sehingga banyak menyebutnya teorinya sebagai trait psikologi. Nah, selanjutnya yaitu teori yang ke-8, teori psikologi individual. Alfred Adler merupakan pengembangan dari psikologis individual yang merupakan sistem komparatif untuk memahami seseorang serta berkaitan dengan lingkungan sosial. Psikologi individual ini sendiri dikembangkan langsung oleh Alfred Adler serta beberapa pengikutnya, antara lain yaitu Martinson, Donald Dinquire, dan Rudolf Drucker. Dan selanjutnya yaitu 7 prinsip dasar dari psikologi individual ini, yaitu antara lain yang pertama perasaan rendah diri dari kompensasi, yang kedua yaitu tujuan yang sifatnya semu, yang ketiga yaitu bertujuan menjadi superior, yang keempat yaitu gaya hidup, yang kelima minat sosial, dan yang terakhir yaitu kreatif. Saya Jutika Fatma. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam teori kepribadian menurut ilmuwan barat. Nah, yang ke-9 ada teori psikologi behaviorisme. Teori ini adalah bidang ilmu di dalam psikologi yang di dalamnya itu mempelajari tentang perilaku seseorang. Nah, di teori ini fokusnya kepada perilaku. Sistem psikologi ini mendapat dukungan yang kuat dan berkembang pesat di Amerika Serikat pada abad ke-20. Yang ke-10 ada teori trait. Teori trait ini dicetuskan oleh Gordon Allport, yaitu ahli psikologi. Nah,
Teori trait ini merupakan sistem neuropsikis yang dalam perkembangannya digeneralisasikan, kemudian diarahkan agar mendapatkan kemampuan untuk menghadapi berbagai perangsang secara bersamaan, serta membimbing perilaku, ekspresi, dan adaptasi secara bersamaan. Seperti perbedaan respon yang ditunjukkan satu orang dengan yang lainnya dalam menanggapi hal yang sama dan trait yang sama. Kemudian, yang ke-11 ada teori humanistik. Berasal dari kata human yang artinya manusia, berarti hubungan antar manusia. Dicetuskan oleh Arthur Combs, Carl Rogers, Erich Fromm, Viktor Frankl, dan Abraham Maslow. Nah, teori humanistik ini lebih melihat pada perkembangan kepribadian seseorang. Teori ini sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran yang sifatnya untuk membentuk kepribadian, perubahan sikap, kesadaran hati nurani, dan juga analisis pada fenomena sosial. Yang ke-12 adalah teori kepribadian Henry Alexander Murray. Nah, teori ini adalah kepribadian itu lebih mudah dipahami dengan menyelidiki alam ketidaksadaran seseorang atau unconscious mind. Teori ini juga mengatakan bahwa kepribadian itu terletak di otak. Jadi, jika tidak memiliki otak, tidak memiliki kepribadian. No brain, no personality. Kemudian, yang ke-13 adalah teori kepribadian Gestalt. Berkembang di Jerman pada 1912, dicetuskan oleh Max Wedemeyer, Kurt Lewin-Kofka, dan Wolfgang Kohler. Teori kepribadian Gestalt ini berpusat pada apa yang dipersepsi. Yang dipersepsi itu merupakan sebuah kebulatan. Teori ini dikenal juga dengan teori pembelajaran yang mendalam. Nah, contohnya kayak gini. Suatu pengalaman akan membekas pada bagian-bagian tertentu di otak. Nah, jejak ingatan akan diorganisasikan dalam otak, lalu dimunculkan lagi apabila kita menjumpai hal yang serupa dengan ingatan pada saat itu. Jadi seringkali kan kita mengalami suatu kejadian dan kita mikir, kayaknya kejadian ini udah pernah loh ku alami gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.